Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para ulama, tokoh masyarakat, yang kami muliakan guru-guru kami, aba'ana al-'izza, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita di malam yang sangat mulia ini, malam 29 dari bulan Ramadan, di satu majlis yang juga sangat mulia, yakni majlis khatmil Quran. Alhamdulillah, kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. InsyaAllah barokahnya khatmul Quran ini, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan kita insyaallah menjadi kenyataan semuanya. Apa yang kita cita-citakan, baik yang berkaitan dengan masalah duniawi, lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah ukhrawi, insyaallah semuanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, atau kama qala, paling utamanya amalan umatku adalah membaca Al-Quran. Paling utamanya amalan umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi apabila kita rajin membaca Al-Quran, maka kita telah melakukan satu amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi dengan hadis yang lain, di mana baginda Rasulullah SAW menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, di mana beliau mengatakan bahwasanya satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan bernilai satu hasanah, dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan beliau lebih memperjelas, saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi apabila kita membaca alif lam mim, di situ ada berapa huruf? Dikalikan 10. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, dikalikan 10, mendapat 190 hasanah. Kalau kita membaca suratul Fatihah, ada 156 atau 155 huruf, dikalikan 10, berapa yang kita dapatkan? Kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, berapa huruf yang kita baca dan berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dan yakinlah para jamaah sekalian, kita akan menjadi mulia berkatnya Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran sebagian kaum, dan Allah akan merendahkan dengan sebab Al-Quran juga kaum yang lain. Artinya kalau kita memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami makna Al-Quran, maka kita akan dimuliakan. Tapi kalau kita merendahkan Al-Quran, menghina Al-Quran, bahkan kadang-kadang Al-Quran dibuat main-main, hati-hati, laisa bil hazl. Hadirin, Al-Quran bukan untuk main-main. Kalau mau bercanda, bercanda dengan yang lain. Akeja selain, jangan sampai akeja membawa ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh. Laisa bil hazl, kata Allah.
Al-Quran bukan untuk main-main. Kadang-kadang saya sering melihat ya di medsos itu, demi konten lalu orang membaca Quran dibuat salah bacaannya, nanti orang tertawa supaya dia mendapat ini mendapat itu. La haula wala quwata illa billah. Mun akeja selain hadirin, akeja selain akeja Al-Quran. Jangan dibuat guyonan Al-Quran itu. Laisa bil hazal kata Allah. Al-Quran kak dinto bukan main-main. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran kepada gunung, maka gunung yang kuat yang kokoh itu akan hancur berantakan karena besarnya Al-Quran, karena agungnya firman-firman Allah. Nabi kita Muhammad SAW ketika turun wahyu, turun Al-Quran kepada beliau di musim yang sangat dingin, maka keluar keringat Rasulullah. Apa peluan kanjeng Nabi Muhammad di musim dingin di Mekah, di Madinah seperti apa? Dingin sekali. Tapi ketika turun Al-Quran kepada beliau, berkeringat tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan main-main hadirin. Jadi tolonglah bikin konten-konten yang bermanfaat. Jangan main-main dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita melihat dalam kitab Sulamut Taufik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, kalau ada orang mempermainkan Al-Quran walau satu huruf saja, mempermainkan dengan tujuan menghina Al-Quran, kafir orang itu, murtad. Nggak bisa dibuat main-main Al-Quran, Masya Allah. Bahkan antum tahu Al-Quran itu sebetulnya tidak mungkin bisa kita baca. Al-Quran itu hakikatnya begitu mulianya Al-Quran, tidak ada lesan kita yang mampu membaca Al-Quran, tidak ada. Tetapi berkat Nabi Muhammad, berkat Quran turun kepada Rasulullah, lalu Rasulullah yang membaca kepada para sahabat, Rasulullah yang dengan lesan mulianya membaca Al-Quran, maka kita menjadi mudah membaca Al-Quran. Kita jadi gampang membaca Al-Quran. Hakikatnya kata ulama, tidak ada seorang pun yang bisa membaca Al-Quran karena begitu mulianya, begitu beratnya itu firman-firman Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Maka berkat Rasulullah yang membaca Al-Quran, menyampaikan kepada para sahabat, dan terus jalan-jalan sampai kepada kita, maka kita menjadi gampang, menjadi mudah membaca Al-Quran. Coba para jamaah sekalian, misalnya ada aturan begini, yang berbohong langsung lesannya tidak bisa baca Quran, maka mungkin kita semua tidak bisa. Kenapa? Karena berapa kali kita berbohong. Kalau seandainya ada aturan, siapa yang ngerasani saudaranya, menggunjing saudaranya, seasan-rasan datang kenah, lidahnya menjadi kaku, mungkin lidah kita semua menjadi kaku. Kenapa? Karena kita sering ngerasani orang, kita sering menggunjing saudara kita, kita sering mengungkap aib orang lain. Tetapi Masya Allah, sekali lagi berkatnya Nabi Muhammad, walaupun lesan kita berapa kali berbohong, lesan kita berapa kali ribah, tetapi tetap kita bisa membaca firman-firman Allah, kita bisa membaca kalamullah al-azim. Ini satu kemuliaan. Jadi sekali lagi, Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan Al-Quran, tapi Allah juga akan merendahkan seseorang kalau dia tidak menghormati Al-Quranul Karim. Jangan dibuat guyonan, cek keje Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran Kak Dinto tidak hanya sekedar mengisi waktu luang kita lalu kita baca, tidak. Tapi Al-Quran itu komplit. Al-Quran bisa jadi obat. Al-Quran bisa menjadi kawan ketika kita sendirian. Al-Quran bisa menjadi penghibur ketika kita sedih. Al-Quran bisa menjadi solusi ketika kita mendapatkan kesusahan. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ata'ajjab liman qala bi hammun wa bi ghammun wa indahul Quran. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror, aku ini heran kalau ada orang mengatakan saya sumpek,
engkau petengen cetak, engkau sompek, engkau susah, padahal dia punya Al-Quran. Ada Quran di lemarinya, ada Quran di musola, ada Quran di masjid, ada Quran di HP kita semua. Artinya ketika kita mengatakan saya sumpek, saya susah, engkau rodek pekeran, berarti memang kita tidak membaca Al-Quran. Kita jarang membaca Al-Quran. Jangan bohong, jangan dusta. Allah oning, Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Kenapa kita jarang membaca firman-firman Allah? Kenapa kita jarang membaca Al-Quran? Kalau kita mendapat WhatsApp, mendapat chattingan dari perempuan yang kita cintai, maka kita akan membaca terus. Pagi dibaca lagi, isinya pakun, isinya tetap. Siang dibaca lagi surat cinta tadi, mau tidur dibaca lagi. Kenapa? Karena kita senang. Kita senang dapat surat cinta dari orang yang kita cintai. Padahal itu semuanya batil. Pacaran, laki bini, chatting-chattingan, haram, batil, perkara yang batil. Tapi kenapa senang? Senang oleh surat. Senang ketika dapat WhatsApp dari perempuan yang dicintainya. Padahal itu semuanya batil. Lalu kenapa kata ulama? Ketika kita dapat surat cinta dari Allah, yaitu firman-firmannya, kita tidak baca itu Al-Quran. Dikirim oleh Allah surat cinta kepada kita, ada suratul Fatihah, ada suratul Baqarah, ada surat Ali Imran, tapi kita nggak membacanya. Rugi sekali orang yang tidak memaksimalkan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Al-Imam Syafi'i, lihat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau adalah contoh orang mukmin la yashba' minal Quran. Orang yang di hatinya ada keimanan itu tidak akan kenyang dari Al-Quran. Kurang terus. Tak apa ngerasa cukup. Ngaji lagi, baca lagi. Maka dikatakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah satu hari satu kali hataman Al-Quran. Sehari satu kali hataman. Kalau datang Ramadan ditambah 2 kali. Jadi satu hari 2 kali hataman. Khatma bil lail wa khatma bin nahar. Kalau Ramadan 30 hari, maka Imam Syafi'i hatam 60 Al-Quran. Saking senengah. Jadi tidak ada istilah cukup, tidak ada. Kenyang itu tidak ada. Al-mu'min la yashba' minal Quran. Orang mukmin tidak akan kenyang dari Al-Quran. Terus kurang, haus, lapar dari Al-Quran. Sehingga dia tidak berhenti untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, percayalah hadirin yang dirahmati Allah, setiap majelis Al-Quran yang kita hadiri seperti ini insya Allah akan membawa kita ke derajat yang mulia. Amin. Yakinlah setiap ada acara khutmul Quran seperti ini akan meninggikan derajat antum besok di surganya Allah. Amin. Kullu ayatin minal Quran, setiap ayat dari Al-Quran misbahun fi buyutikum wa darajatun fil jannah. Setiap satu ayat yang kita baca dari Al-Quran itu menjadi lampu penerang di rumah kita, lampu penerang di rumah kita, dan besok menjadi derajat di surganya Allah. Ingin banyak derajat di surga, banyak baca Quran, derajat kita makin tinggi di dalam surga. Taruh tinggi derajat di surga, ngaji banyak, tambah tinggi derajat kita di surga. Makin banyak Al-Quran yang kita baca, apalagi kita hafalkan, maka makin tinggi pula derajat kita di surga. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ingat sabda Nabi Muhammad, ma min darin ba'dad dunya illal jannah awin nar. Nabi berpesan kepada kita, saya ingat ya, pagi mula mati, kalau sudah mati dunia ini hancur, tidak ada tempat kecuali 2, mentak surga, neraka. Sudah, tergantung mau kemana kita. Tidak ada Ustadz, apa bisa yang kanan, kaki kanan ke surga, yang kiri ke neraka? Tak ada. Pilih salah satu, al jannah awin nar, surga atau neraka. Sudah, tidak ada lagi rumah besok setelah dunia ini hancur kecuali 2, surga atau neraka. Maka tergantung kita. Antum mau kemana? Panjenengan lebih tegam maka dinto. Jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Jalan ke surga majelis ta'lim,
majelis Al-Quran, sholat berjamaah, ini jalan ke surga. Jalan ke neraka juga jelas, berzina, naudzubillah, minum khamr, ala kutusah, ala maksiat, durhaka kepada orang tua, itu jalan ke neraka. Nah, jadi kita pilih. Nah, insya Allah kalau orang cerdas, dia akan memilih jalan menuju surga. Nah, insya Allah majelis yang kita hadiri malam ini termasuk salah satu jalan yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak hanya kita, tetapi anak dan keluarga kita semuanya. Anak kita, cucu kita, istri kita, semua keluarga kita, insya Allah kita bawa mereka semuanya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba yang memiliki ta'alluq dengan Al-Quran, memiliki hubungan dengan Al-Quran. Insya Allah semua akan dimuliakan bi barakatil Quran, semua akan mendapat derajat yang mulia bi barakatil Quran. Insya Allah rezekinya lancar kabeh, amin. Diluaskan rezekinya oleh Allah, digampangkan rezekinya oleh Allah, digampangkan segala urusannya oleh Allah dengan berkat Al-Quran yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Sakak dintoh dari batan kaula cukup. Hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.